Sobat Bisa, balik lagi bareng gue Nova Syifahul Hima di Sebisa Podcast. Nah, udah kelihatan kan kali ini gue ditemenin siapa? Gimana? Ganteng nggak? Nah, kali ini gue ditemenin sama Mas Gali. Mas Gali siapa, Mas? Lengkapnya? Ya, nama lengkap saya Gali Iksan Fadilah. Wah, ada turunan Verrel Bramasta Fadilah nih kayaknya. Oh, enggak. Abangnya? Oh, bukan. Keturunan Nikola Saputra kali. Bisa. Bener sih, ini Nikola Saputra yang versi tegap. Sudah tua. Mas Gali, apa kabar? Baik, thank you udah diajak Sebisa ya. Nih, gue beneran deh, gue tuh selalu ngingetin teman-teman Sobat Bisa kalau Sebisa Project itu adalah tim podcast yang kaya raya. Amin. Soalnya kita punya banyak studio, Mas. Studio podcast itu kita ganti-ganti. Padahal ini kantornya siapa gitu. Studionya di Sawangan ya. Iya. Sekarang ada di Sawangan. Ini kita lagi main di kantornya Mas Gali. Pasti penasaran, siapa sih Mas Gali kok punya kantor? Sumpah, ini kantornya gede banget. Mas Gali, gila luar biasa sih, ini kantornya gede banget. Ini kelihatan lah ya di tembok-tembok itu lah ya. Apa tuh? Ini kolega. Kolega. Udah tahu belum singkatan kolega? Oh, itu singkatan ya? Singkatan. Oh. Komplotan lelaki ganteng. Oh my god, bisa masuk. Gua percaya sih Mas, Sobat Bisa juga percaya kalau ngelihat ownernya, ya, CEO-nya ya. Ya, karena cowok ya ganteng ya. Oke. Mas Gali, ini biasa kalau di Sebisa Project ini kita berbagi sama teman-teman Sobat Bisa gimana caranya memulai bisnis yang sekarang mungkin kalau Mas Gali udah bukan pemula ya, ini udah Enggak lah, masih sama-sama belajar gitu. Masalahnya nih, kalau gue stalk nih ya, udah cabangnya itu ada 87. Udah dibocorin tuh. Kenalan dulu lah ya, nanti setelah itu baru kita bahas barbershopnya guys. Siap. Mas Gali ini orang mana sebenarnya sih Mas? Kalau aku sih kelahiran Bukit Tinggi ya, orang Awak nih. Tapi aku gede di Bandung gitu. Orang tua orang Minang aslinya gitu. Pantes sekali pekerja keras, gak percaya sih. Padang pandai dagang gitu. Bener. Mas Gali ini sekarang udah domisili di Sawangan lah ya. Ya betul, kantor kolega sendiri di Sawangan pusatnya kita. Kita sih pengen banget denger cerita inspirasinya dari Mas Gali ya, dari awal buka barbershop kayak gini kan ya kan. Dan untuk di saat ini kita tuh pengen kenal dulu, karena kan ya harus mengenal dulu lah ya. Kali aja yang tadinya nggak mau tahu tentang barbershop pas ngelihat CEO-nya gitu kan ganteng dan background-nya wow gitu kan. Boleh ceritain Mas sedikit kehidupan Mas ini atau historinya gitu kan. Wah, story dari mana nih? Kalau dulu kuliah di S1-nya malah nggak ada nyambung-nyambungnya sama percukuran ya. Kalau dulu S1 di agribisnis Unpad, pertanian gitu. Terus di S2 kemarin baru lulus di MBA ITB gitu, ambil di bidang entrepreneur gitu. Jadi kalau gelarnya kan SP itu, sarjana percukuran, MBA, belajar akademi gitu. Ya lengkap semua. Masuk. Iya. Kalau latar belakang di situ sih, kalau misal dari kecil dulu sampai SD di Padang ya, di SMA di Bandung, kuliah satunya ya Bandung ujung-ujung dikit lah, Jatinangor gitu. Yang 4 tadi tuh di Jatinangor gitu. Gue kalau denger Jatinangor tuh kayak denger ayam gitu kan. Kan ada ayam Jatinangor gitu kan. Masuk nggak? Tapi emang enak banget sih. Ya kayak KPC lah. Ayam-ayam KPC gitu tapi enak gitu. Ya udahlah.
Lewat aja masuk jualan. Mas Gali nih, sorry nih, bener nggak sih cabang barbershopnya yang tadi gue sebutin di 87 atau lebih dari itu? Ya, yang existing sekarang memang ada 87, tapi yang kita udah mulai persiapan itu ada 98 nanti. Wow. Sampai Oktober nanti. 2 lagi nih, jadi 100. Amin, amin, amin. Target kita memang di tahun ini bisa 100. Targetnya ya. Bang, amin, amin. Insyaallah. Kalau aku lihat sih kayaknya kemarin baru peresmian ya. Ya, betul. Di mana tuh? Terakhir kita di luar kota sih, di Karawang. Di Karawang. Oh. Jadi sebenarnya kita udah paling ujung sebenarnya di Manokwari, Papua Barat. Gue percaya sih, kan hampir 100 itu udah dari Sabang sampai Merauke itu dipipil, detail banget kan dipilih dari Sabang, dari Jawa ada berapa ya kan? Ada di Jawa juga ya? Di Jawa ada, kita ada di Malang, Semarang juga, baru 2 bulan lalu kita opening di Semarang. Kebanyakan memang mayoritas masih di Jabodetabek ya, tapi nggak menutup kemungkinan yang mau bermitra di luar kota bisa banget gitu. Oke, itu mencengangkan sekali sih, hampir 100. Ya biasa lah ya, yang orang kan taunya bahagianya aja, suksesnya aja, pencapaiannya aja gitu kan. Bisa Mas Gali kali aja mau curhat susahnya gitu. Kalau susah ya jangan ditanya. Kak, kita dari awal memang starting dari ukuran paling kecil loh. Di cabang pertama itu lokasinya dekat stasiun Depok, Jalan Kartini namanya. Tahun berapa tuh? 2020, Januari. 2000. Sebelum COVID, 3 bulan sebelum COVID tuh, bayangin. Sorry. 2020 baru buka, Ya. terus sekarang udah hampir 100 cabang. Alhamdulillah. Aduh, gue nggak bisa mengekspresikan sih ini, sumpah. Gue mau nggak aja udah, aduh luar biasa banget sih Mas. Ini dan yang gue pertanyain kan biasanya kan ini kan barbershop ya, orang kan datang gitu kan. Pas zaman COVID itu orang-orang tuh mengeluhkan susah banget untuk mulai bisnis, untuk jualan atau untuk dagang, untuk apa, ini malah luar biasa. Apa memang pas COVID gimana nih? Ya pas COVID ya terus terang 1 tahun pertama itu ya challenge juga buat kita gitu kan. 3 bulan baru running, habis itu COVID bulan Maret atau April ya, dan kasus pertama di Depok. Mau nggak mau lebih tegas lagi tuh mengenai aturannya. Kita cuman bisa buka itu kalau nggak salah sampai jam 6 sore, terus itu tutup gitu. Nah itu kan challenge juga. Tapi kan yang kita tahu kalau ini kan basicnya adalah service bisnisnya, bisnis jasa gitu. Yang kita pegang di sana, di mana customer kita yang udah bercukur 3 bulan sebelumnya ketika belum COVID bisa kembali lagi ke kita gitu. Jadi kita maintain di existing customer-nya kita gitu. Iya, karena kan yang namanya cukur nggak mungkin virtual kan. Ya betul, semangat. Di Jepang atau di India futuristik belum ada. Virtual kayak robot itu belum sampai lah. Jadi ini ceritanya dari awal berdiri udah dikasih ujian. Yap, betul banget. Tapi justru itu titik balik malah. Jadi kalau pas COVID kami bangun, kami percaya COVID aja ujian paling berat kalau bisa kita lewatin, apalagi pas kondisi normal harusnya kita bisa lebih lari lagi. Betul gitu. sih. Larinya, nah ini nih pertanyaannya nih. Larinya biasanya ada strateginya gitu kan. Ada strateginya, dari 1 tahun itu langsung dikasih cobaan COVID ya Mas ya. Pasti nggak bakal buka dong ya pastinya, karena udah langsung ada hashtag di rumah aja gitu kan. Nggak boleh ke barbershop gitu kan. Nah itu tipsnya boleh berbagi sama kita nih. Ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Ya, kalau tapi pasti penasaran nih. Kayaknya bisa kali ya dikasih selingan, kita tuh pengen tahu kantornya gitu kan. Boleh. Nah, sambil jalan sambil dikasih tips. Ya kan? Siap, biar sambil ngeliat, wah Mas Gali ini luar biasa gitu kan. Dan emang gede banget sumpah, kantornya gede banget, sambil berjalan sambil dikasih tips ya. Oke guys, sobat bisa, ini sobat bisa kita panggil penonton kita. Oke. Sobat bisa, kita cek kantornya Mas Gali di Kolega ya. Di Kolega ini, nantikan ya, ikutin kita sambil jalan-jalan. Yuk. Ini ruangan apa nih Mas? Nah ini Kak, ini ruang kerja lah, ruang ya
kita mantau mitra, ketemu mitra juga ruangan saya sih gitu. Ini kayaknya namanya nih terpampang. Boleh aku angkat nih ya Mas ya? Boleh. Gue liatin dah. CEO. Ruangannya, wah nyaman sih ini Mas. Masih kecil minimalis. Yang penting kan kita bisa kerja sharing di sini sama tim juga. Kita juga open lah selama jam kerja. Tim masuk sini juga nggak apa-apa. Oh, tapi gua ramal nih Mas. Pasti Mas suka banget di ruangan ini, nyaman banget di ruangan ini. Mas sendiri tapi kayak ngerasa ditemenin. Kenapa coba? Kenapa? Ditemenin dia. Jadi kudanya ada makna juga. Oh iya. Biar kita lari kenceng gitu. Oh, oke. Kenceng, tangguh gitu kan. Sebenarnya kan kalau bisnis ya teori dikit ya. Berani, konsisten, dan persisten. Nah, persisten ini yang kuda ini. Si kuda ini. Tahan banting, lari terus, seimbangan gitu. Bener. Keren sih, hidupnya penuh filosof nih. Tukang ngopi ya Mas? Kopi ya. Ya itu. Sama satu lagi nih. Oke. Nih dari kenapa Muhammad Hatta ya. Oh iya. Ini sebenarnya ruangan ini kalau ada kan capster atau barberman itu ya, tukang cukur kita itu udah hampir 160 orang di semua cabang gitu. Termasuk tim juga. Sebenarnya ini ruangan kalau udah sidang-sidang yang udah berat tuh biasa dibawa ke sini. Ini yang kita kasih tahu gitu tentang quotes-nya Muhammad Hatta kan, kurang cerdas bisa dengan belajar. Kurang cakap bisa dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Nah, poin yang paling penting itu kan poin yang ketiga, nggak jujur itu sulit diperbaiki. Karena ini nyambung sama core value-nya kita kan, kolega Ismi, integrity, speak up, meaningful and excellent ya. Oke, kalau integrity itu benar-benar tentang mau kamu kerja tapi nggak punya integrity gitu, mau jelas 1.000 ataupun 100.000 atau 1 juta itu sama aja. Lo udah mau membuat perusahaan nggak bagus jadinya gitu. Walaupun itu 1.000 ya batasannya gitu. Yang kedua itu speak up. Kalau kita memang ada masalah, ada apa, nggak ada sungkan-sungkan buat speak up. Karena kalau komunikasi kan harus dua arah, jangan dipendam tapi nggak diungkapkan gitu. Nanti kalaupun ada masalah bisa jadi evaluasi bareng-bareng. Kalau meaningful tuh ya kita dorong ke teman-teman kalau datang ke barbershop jangan hanya sekedar cukur habis itu beres, enggak gitu. Kita pengen teman-teman juga punya kesempatan belajar, berkarir juga di kolega barbershop ini gitu. Kalau yang berprestasi ya bisa ke kantor atau jadi trainer gitu. Karena hampir semua staff yang di kantor ini dulunya adalah para barberman yang ada di cabang-cabang gitu. Kalau excellent itu karena kita bisnis service ya. Apa yang jadi nilai tambah kita ya service yang excellent yang pada akhirnya jadi koleganya kita. Betul. Gitu. Dalam ya? Bener dah. Udah hidupnya penuh filosof. Kayaknya, aduh, pantesan gua nggak jadi pasangannya Mas Gali. Aduh. Pusing. Berat ini. Berat banget. Duh, gue sih pengen nanya sih, ini Mas Gali, kayaknya ada bocoran. Tapi ini boleh ditanya atau nggak? Takutnya rahasia gitu. Kenapa? Ada coretan-coretan. Kayaknya ini planning ke depannya. Oh, itu. Soalnya ada tulisan Agustus gitu kan. Boleh nggak nih kita bahas? Boleh. Oh boleh, nggak apa-apa ya? Kalau ini sih lebih ke ini ya, penjualan pomade kita ya. Gitu. Karena kan pomade kita masih baru ya, kita masih perkenalan. Dan ini salah satu gambaran yang kita dapetin di offline. Karena nanti goal itu ada offline dan juga online. Iya. Offline ini jadi nggak cuma di cabang-cabang kolega, nanti pomade kolega akan tersebar di barbershop di seluruh Indonesia. Amin. Masuk di mall, amin. Salah satu gambaran target lah. Tersebar ya. Itu kayaknya motivasinya karena berdirinya pas COVID kan menyebar sih. Kolagennya harus menyebar kayak COVID. Biar apa, tagline-nya kan pomade ini never alone with kolega. Gitu. Wow. Jadi nggak pernah sendiri gitu, harus dengan kolega. Mas kayaknya keren deh, tadi kan sempat di-spill akan ngasih tips gimana bangkitnya dari awal berdiri itu langsung terpuruk 1 tahun karena COVID sampai akhirnya sekarang mau buka cabang 100 cabang. Amin. Ini tipsnya nih Mas, kayaknya lebih keren sambil duduk ya pertama gitu kan. Ya nggak sih? Oh iya. Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, CEO kan. Nggak apa-apa. Kalau tip bisnis kalau mulai ya pasti berani ya. Betul. Berani. Kemudian kalau berani aksi. Itu aksi. Setelah aksi nanti beda lagi challenge-nya tuh. Akan ada yang namanya konsisten.
Oke, Kalau- konsisten. Betul. Setelah itu baru persisten. Persisten itu artinya udah konsisten, tahan banting gitu ya. Persisten tahan banting, mau apapun itu challenge-nya tetap dihadapin gitu, jangan ditinggalin gitu. Karena biasanya kebanyakan kita yang baru mulai itu nggak bisa tahan di persisten itu gitu. Wah, ada masalah, udahlah tinggalin aja gitu, cuannya kecil enggak gitu. Tapi kita proses sampai cuannya bisa dapat lebih lah ya gitu. Karena balik lagi bermanfaat buat orang banyak. Benefit itu kan nggak harus dari uang ya ukurannya. Betul. Benefit networking, benefit pembelajaran, itu kan semua benefit juga. Dan yang terakhir, tugas kita berproses ya sebagai manusia, yang menentukan hasil kan tetap yang di atas. Betul. Tuh. Itu. Nggak serius ini sesi serius. Ya. Mas, aku pengen tahu di bawah kayaknya ada barbershopnya ya. Nah, betul. kayaknya tadi pas aku masuk itu luar biasa. Banyak banget yang ngantri. Penasaran. Kita cek, tapi kayaknya udah pada selesai soalnya tadi udah banyak banget karena banyak apa namanya bromen. yang tukang cukurnya. Kolega-kolega kita, barberman. Barberman, tapi ya. nyebutnya kolega-kolega itu pengunjung ya? Oh ya, kolega itu pengunjungnya oke. kita. Gitu. Kita kayaknya pengen ke bawah nih, Mas. Boleh. Oke. Silakan. Ikut lagi, capek kan? Kalian nggak jalan, gue yang jalan. Ayo. Sekalian kayaknya kita sekalian kantor tour, iya nggak sih? Ya. Nah, ini ruangan apa nih? Ini ruang staff ya kita bilangnya. Ruang staff. Gitu. Interview juga di sini. Kalau enggak kan kita ngambil barberman itu kan selain dari akademi juga dari komunitas ya, komunitas dari daerah. Nah, di sini kita kumpulin dulu, mereka ngisi secara administrasi, berkontrak sama kita, baru nanti penempatan di cabang masing-masing gitu. Jadi memang kita pembeda dengan yang lain itu barberman ini udah kita ikat gitu kan. Jadi memang mereka harus ikut dengan sistemnya kita dan budayanya kita tadi kolega Ismi gitu. Jadi kita itu nggak butuh orang dengan skill aja, ada 3 tuh, attitude, skill sama knowledge. Nah, knowledge sama attitude tuh yang sebenarnya juga penting gitu saat mereka penempatan gitu. Iya, setuju sih. Attitude itu nomor 1. Yap, sepakat. Iya. Sambil jalan nih, Mas. Ya. Kita turun. Nah, ini nih cabang pertama nih kemarin nih. Di mana tuh? Di Kartini nih cabang pertama nih, bayangin ukuran kiosnya waktu itu 3x3. Saya tanpa pengetahuan apapun tentang barbershop ya running dengan sendirinya gitu. Nah, makanya kolega pengen bantu-bantu yang mau bisnis barbershop ya minimal ada knowledge, ada persiapan dulu di awal agar bisa jadi barbershop yang punya jangka panjang nantinya gitu. Oke, tadi udah lantai 2 ya, ruang kerja sama ruang staff. Nah, di bawah ini ruang akademi, kolega akademi buat yang mau belajar potong rambut dari dasar banget gitu. Nah, ini ruang akademinya kolega gitu. Oke. Nah, ini nih kolega-koleganya ya. Nah, ini para siswa-siswa kita ya. Ini dari Jawa ya, Mas. Dari Brebes. Ya, Oh iya. dari Brebes. Gitu kabarnya, Mas. Ya, Malah kita jarang yang orang lokal ya, banyaknya di luar kota malah. Sampai ada yang dari Manado, dari Padang gitu. Ini apa nih? Road to IPO. Nah, ini IPO. Oh, ini IPO. visi jangka panjang kita. Oke. Ini udah tercatat lah, mudah-mudahan tiap masuk kantor selalu ingat kita punya cita-cita di sini. Jadi nanti maksudnya kolega ini bisa dipemilikan di publik bersama gitu. Ini beneran filosof semua nih, sumpah. Nah, ini lagi kelas ya? Ya, ini lagi kelas nih. Ini sekalian training center juga buat yang mau penempatan gitu. Yang dicukur coachnya? Oh, ini SPV kita ini. Wow. Ini. Boleh saya jujur nggak? Saya suka yang berewok-berewok. Mas. Wih, masuk. Tapi sayang banget. Udah juga. Ini maksud saya orang Jawa nih. Mas Alvin ini masih jomblo ini bagian SDM. Udah sold out berarti ya? Udah soal. Maaf bininya yang di rumah. Tadi dibahas kalau ini tuh adalah kelasnya. Kelas Nah, training center. dari tadi gue tuh bahas cuman barbershopnya aja, ternyata Mas Gali ini
selain barbershopnya itu ada kelas barbershop, kelas akademinya. Oke, berarti akademinya langsung praktek. Langsung praktek gitu. Akademi kan yang namanya akademi kan sekolah belajar gitu ya. Betul. Nah, sumpah gue mikir gimana caranya kalau sekolah cukur, materinya gimana? Materinya kayaknya hitung-hitungan. Enggak. Rambut berapa senti kalau dibilang pendek. Pakai manekin itu kan. Oke. Yang jadi model dipraktekin apa aja yang didapat di teori gitu. Lebih ke praktek langsung lah ya. Praktek langsung, kebanyakan praktek langsung. Karena mereka kan disiapkan untuk berapa tadi cabang-cabang nantinya. Betul. Sebenarnya sih gue tuh pengen nantang Mas Gali nih sebenarnya. Tapi boleh gue nanya nih ya. Oh iya, boleh. Mas Gali kan CEO-nya nih ya kan. CEO Kang Cukur lah ya kan. Iya. Mas Gali bisa nggak sih nyukur? Jujur sih nggak bisa. Jujur nggak bisa. Nggak bisa. Tolong jelaskan gimana CEO tukang cukur tapi nggak bisa nyukur. Terus gimana ngasih tahu anak buahnya gitu? Gimana ya? Belajar dari Pak Jonan dulu yang buka orang keuangan kereta api. Tapi kan bisa kelola, tapi kan bisa tumbuh cepat gitu. Yang penting apa ya, kita punya kemampuan leadership, manajemen, kemudian juga relation kita dengan mitra-mitranya kita, terus juga pengembangan ke teman-teman di tim gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa cukur, nggak tahu tren. Kalau tren saya masih tahu, updatean masih tahu barberman yang baik itu seperti apa, kemudian barbershop yang baik itu seperti apa gitu, atau sales yang baik itu seperti apa. Ya kita tahu dari situ gitu, nggak nol banget. Tapi ke depan sih pengen belajar. Pengen belajar. Bos belajar. Tolong kerjain dong bosnya. Pak, mau saya cukur, Pak? Tapi biasanya dari apa ya nyebutnya ini ya, kolega-kolega yang lagi belajar di akademi ini gitu kan, ada nggak sih yang nyukur yang salah gitu, atau ada yang kegores kayak kulitnya, kulit kepalanya gitu, atau enggak tiba-tiba nih rambutnya hilang semua gitu kan? Enggak lah, kalau sampai hilang enggak. Oh enggak. Tapi kalau pitak-pitak dikit ada lah yang kayak gitu. Tapi kita kan garansi juga kalau yang lagi nyukur di sini kan didampingin sama trainer sama staffnya. Jadi kalau di finishing tetap trainernya akan ngasih masukan dan kemudian membenarkan hasil cukurannya. Jadi aman lah yang mau cukur gratis di sini. Wah, penuh banget. Itu kolega-kolega yang ngantri dan tiap harinya ya? Tiap hari ada kita. Biasanya kita memang pilih tempat di Sawangan ini biar dapat model cukur gratisnya. Oh, ada program cukur gratis? Cukur gratis. Wow. Kayaknya emang yang paling banyak pahalanya tukang cukur. Selalu kayak ada iklan gitu, cukur gratis tiap hari Jumat gitu. Ya, nah, kalau di sini cukur gratis? Ada. Kita lewat akademi ini kita juga setiap batch itu pasti ada ke panti asuhan sampai 3 kali, 2 kali sampai 3 kali gitu. Dia nyukur anak-anak yang di panti asuhan gitu. Rutin sih itu. Rutin ya? Dia juga salah satu siswa kita gitu. Masih apa? Masih Idul. Iya. Mas Idul masih jadi siswa ya namanya ya? Iya, masih. Bisa jadi siswa? Ya, masih dibilang siswa di sini, kalau datang pasti siswa. Enggak mantap ya. Gue sebenarnya pengen nanya sih, motivasi sih, kenapa pengen jadi Kang Cukur? Padahal kan Kang Cukur gampang lah tuh, tinggal motong-motong rambut, ngapain sih harus sekolah cukur ya kan? Yang penting ngelihat tahu tren, cukur, set selesai gitu kan. Kalau motivasinya sih kan karena emang ngelihat tren yang baru-baru, kalau misalnya kayak ada model rambut apa gitu kan yang wah keren nih, tapi kok kita nggak bisa buatnya gitu kan. Jadi ada motivasi dari situ lah. Tapi kalau bikin orang ganteng tuh kayaknya keren gitu jadinya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nyukur takcok, wah itu sangat tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Itu udah megang sendiri kepala orang dan ya ada sedikit pitak-pitak ya, emang susah lah kalau cukur tuh nggak bisa langsung jadi selesai. Banyak prosesnya itu kan kayak gitu. Berarti Kang Cukur harus sekolah ya? Harus belajar kayak gitu kan. Harus belajar. Satu pertanyaan, belajarnya harus di mana? Wah,
udah pasti di kolega dong. Masuk. Udah masuk kolega akademi ya. Di Kolega Academy. Gue juga penasaran sih karena dari tadi belum dibahas pomade nih ya kan. Kan tadi dibahasnya memang baru barbershop, kemudian akademi, Kolega Akademinya. Nah ternyata ada satu lagi produk dan ini produk sendiri. Iya, betul. Udah BPOM juga. Terus ada 6 SKU ya, 6 tipe gitu. Harapan kita sih kan mereka udah cukur ganteng nih di Kolega Barbershop. Betul. Nah setelah pulang tetap bisa ganteng loh besoknya dengan Kolega Pomade. Wah, perasanan, penasaran kayaknya kita lihat ya produknya. Yuk kita lihat produknya. Oh ini. Bisa diangkat ya mas? Iya, ini Mas Idul tadi nih yang jadi model. Kebetulan gue bukan. Jadi ya ini standing bannernya kita ya, kerjasama sama salah satu aplikasi ini buat placement gitu. Boleh saya buka ya mas? Boleh. Jadi ada 6 SKU kita, 6 varian. Wah wangi banget Vanilla ini, water guys. base. Ini warnanya apa ya? Gold nggak sih? Bening gitu. Glossy. Ya. Ini cocok buat rambut yang pengen basah. Kebetulan videografer gue itu rambutnya lepek nih. Cocok Kayaknya tuh harus pakai. Ini water Ini base. wangi banget sih mas. Ini yang clay. Itu apanya tuh? Ini yang clay. Ini buat rambut yang pengen tekstur bervolume gitu, tapi nggak terlalu lengket atau basah. Gitu. Ini kita udah sampai luar kota juga distribusi. Ayo fokusnya sekarang di ini barbershop di luar Kolega juga. Wah ini kayaknya parfum nih. Parfumnya unisex, cowok cewek nih bisa. Rama Sinta. Rama Sinta. Kayaknya kalau gue pakai langsung dapet jodoh nih. Wih, Sintanya udah ada, tinggal cari Rama ya gitu. Ini enak ya. smooth banget sih wanginya. Tapi manisnya dapet. Kolega pomade Rama Sinta, ini parfumnya namanya Rama Sinta. Betul, semua ini kita nanti nama sub brandnya itu nama-nama pewayangan di Indonesia. Kayak sampo juga itu Antasena. Oh, ada samponya juga. Oke, nanti kita bahas kayaknya di atas itu ada contohnya. Ini wah, keren banget. Tapi ini homemade ya mas ya? Ini Maksudnya clay, ya. langsung produksi sendiri? Ya maklun kita ya, maklun tapi udah BPOM. Ya udah verified lah istilahnya. Kalau mau beli? Mau beli boleh, semua cabang Kolega ada, terus juga di online ada marketplace ya. Nggak apa-apa sebutin aja Ya, marketplace. ada di Shopee udah ada, TikTok juga ada, di Instagram juga ada ya buat awareness-nya. Yang kerja sama abang-abang Gojek itu apanya tuh mas? Yang sama Bang Gojek itu yang akademi ini, Oh, cukur gratis. Gitu. Cukur gratis buat Ya. abang-abang Gojek. Betul, bagian dari untuk kita cari model di ini ya, di akademi gitu. Abang ojol lah ya. Ya Bang Ojol, justru biasanya mereka cuman cukur pinggir jalan di bawah pohon atau di pangkas. Pas cukur di sini kan udah dapat vibe barbershopnya. Iya sih benar. Ya karena Banyak kan sih feedback positifnya gitu. benar. Nah gue juga pengen tahu nih kenapa sih apa sih bedanya barbershop ini dengan barbershop lainnya ataupun kang cukur apa sih nama-namanya tuh istilahnya? Ada capster, barberman, hairstylist, betul. tukang cukur, banyak. Kenapa harus di barbershop? Apa namanya tadi? Kolega. Sawangan ini ya? Ya, Sawangan. Iya. Iya, kenapa Kolega? Kita ini menjadi solusi untuk customer yang pengen harga affordable tapi servisnya adalah servis standar barbershop gitu. Jadi pulang tetap puas dengan pelayanan servis barberman kita karena kan udah dikasih knowledge tentang attitude, skill sama knowledge. Nah, Lord knowledge ini kan mereka update terkait hasil cukuran model-model terkini. Ini lagi tren mungkin kalau suka Korea kan Omahair, yang ala-ala artis Korea itu lagi tren banget nih di anak muda sekarang. Iya. Terus juga terkait servis ya, kita roomnya ber-AC, Betul. lebih nyaman, ada fasilitas cuci rambut, pijit gitu. Nah itu yang memberikan kita nilai tambah lebih styling juga gitu, udah masuk gitu. Apalagi udah ada pomade, ganteng deh pulangnya. Licin deh tuh kan rambut.
Mas, gue pengen ngajak Mas gali ke atas lagi nih. Kayaknya banyak banget pembahasan-pembahasan yang Sobat Bisa harus tahu. Karena kan ini udah dikasih tahu juga, kolega itu banyak macamnya. Ada kolega pomade, ada parfum, ada sampo nih. Nanti kita kasih tahu samponya kayak gimana. Tapi nggak mungkin gue harus mandi kan, harus nyobain kan. Nggak mungkin. Nanti kita bahas di atas ya. Yuk, kita balik lagi ke atas, ke lantai 2. Oke, Sobat Bisa, ikutin terus. Cing, ya. Kita udah di lantai 2. Ya. Lantai 2 lagi. Sebenarnya sih ini kayaknya roman-romannya sih ya menunjukkan banget jomponya sih. Capek jalan-jalan butuh duduk lagi. Mas Gali, bisa nggak sih iya gitu? Iya. Nanti nih biasanya kan tadi kan ada planning gitu kan. Nah, yang tadi juga sempat dibahas di ruangan Mas Gali kan ada coretan-coretan gitu kan. Betul. Cabang mana, potensi pendapatannya berapa juta, 2 digit langsung. Di next ini ada nggak sih Mas, akan ada kayak grand opening barbershop lagi gitu kan. Kapan dan di mana? Iya, kalau kita ya alhamdulillah ya tiap bulan buka cabang lah, makanya sampai ke 100 itu ya. Bulan depan September itu 3 kita yang udah plan dan akan grand opening. 1 Pamulang, 2 Depok ya, kemudian yang ketiga Cibubur Kota Wisata. Oke. Nanti di Oktober itu ada di Cikupa Tangerang gitu. Ya alhamdulillahnya sih ini kesempatan kita untuk siapapun itu yang mau bisnis barbershop, kita bisa kerjasama sama kita. Karena kan biasanya barbershop tuh pikiran orang yang mau buka pertama, wih mahal nih, 200 juta, 300 juta. Nah kalau di kolega sendiri startingnya tuh dari 29 juta loh. 29 juta. Betul. Kita memang mengakomodir goalnya, kita itu gini, kadang kita, waduh nggak dapat profit terlalu besar atau apa, tapi lebih dari itu sebenarnya. Benefit yang kita dapatkan itu setiap kita buka 1 cabang, artinya kita ingin membentuk 1 entrepreneur baru atau bahkan keluarganya, dan 2-3 lapangan pekerjaan untuk si barberman-nya. Sebenarnya di situ kita goal franchise-nya kita, makanya sampai ke Papua, paling barat sebenarnya di Jambi. Jambi, Lubuk Linggau, Dumai, terakhir kita di Dumai juga di sekitar 3 bulan lalu. Ya itu kepercayaan dari masyarakat, percaya kolega, karena di kita itu garansi barberman-nya Kak. Jadi selama 3 tahun bermitra, kalau ada turnover, ada masalah terkait barberman, itu bebannya udah pindah ke kolega N-Team gitu. Jadi solusi juga untuk mitra-mitranya kita gitu. Iya. Karena yang paling susah kan sebenarnya manage barberman kan di bisnis service-nya itu. Jadi nggak perlu lagi nyari barberman sendiri, enggak, tapi udah sediain. Kolega, karena kan kita ada komunitas akademi tadi juga. Betul. Nah, yang mau bermitra tuh nggak perlu pusing-pusing cari duit. Ya karena potensinya ke depan bisnis barber ini kami masih percaya ya. Kalau belum ada teknologi yang bilangnya komprehensif lah, baik itu di India, Jepang, Korea yang cukur dengan robot tuh kata orang. Betul. Tapi untuk 10 tahun ke depan kami belum adalah plan ke situ gitu. Masih bisa untuk orang yang pengen bisnis jangka panjang itu bisa di barbershop gitu. Atau buat anak-anak muda nih yang baru lulus yang belum ada skill spesialisasi bisa belajar loh cukur. Apalagi sekarang banyak viral dari cukur-cukur yang mulai tren tuh, barberman udah trendy semua, penampilan mereka udah keren-keren semua gitu. Mau ganteng. Jangan takut. tapi emang keren banget sih, tadi emang banyak banget siswa-siswanya lah ya. Dan tadi juga sempat ada bermitra dengan kerjasama dengan abang-abang ojol, atau lebih ke membantu kali ya Mas ya. Betul. Abang-abang ojol jadi ganteng gitu kan, dan abang-abang ojol yang pengen jadi kang cukur pun itu ada sekolahnya. Kesempatan ada sekolah gitu. Buat yang mau shifting pekerjaan juga bisa, karena dari sebelumnya siswa kami itu banyak banget ragam latar belakangnya. Ada yang dulunya barista, kerja di klub malam, kemudian juga dari kurir juga ada, akhirnya shifting ke barberman yang secara pendapatan
worth it banget lah untuk kedepannya gitu. Mas Gali, pengen nanya lagi nih. Tadi kan di awal dikasih tahu kalau kolega ini berdiri di tahun 2020 dan sekarang 2023 udah cabangnya itu ada hampir 100. Itu menurut gue tuh speed banget gitu. Pesat banget gitu kan. Pasti ada strategi lagi nih, ngomongin lagi strategi nih. Strategi jitu lah ya. Atau magic pak. Nggak apa-apa sih mas, kasih tahu aku. Iya, aku jadi aku gitu kan. Strategi 4-4-2 itu strategi bola. Kalau strategi khusus sih kita lebih ke visi kita ya. Kita konsisten dan komitmen sama visi kita. Kita itu di 2030 pengennya udah nge-stage nih. Kayak kita cuma satu-satunya deh barbershop di Indonesia yang nge-stage 2030 tuh pengen IPO. Wow. Nah, kita udah percaya ya sama proses itu. Sampai 2030 gimana caranya kita berproses untuk bisa menuju IPO tersebut gitu. Biar publik bisa sama-sama punya ini kolega gitu. Karena kolega itu sebenarnya kan ya kawan lah, teman gitu, partnernya kita itu bareng-bareng gitu. Iya. Kalau strateginya, kalau turunannya, saya percaya dua hal itu tetap harus berjalan baik itu sistem ataupun SDM gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ketika kita mau gede, ya kita kelola SDM yang baik dengan sistem yang baik juga. Gitu. Tapi balik lagi, strategi itu sebenarnya gimana core value-nya kita. ISMI tadi, kolega ISMI. Itu udah jadi tagline di semua cabangnya kolega ISMI gitu. Itu yang kita terapin. Ya. Mas, motivatornya tuh siapa sih, atau dari Mas sendiri termotivasi dari siapa sih kok bisa-bisanya gitu pengen jadi apa ya namanya tuh franchisor ya? Ya bisa seperti itu lah ya dibilangnya. Iya, soalnya kayaknya tuh yang gue tahu gitu kan, Mas Gali ini sebelumnya jadi kerja lah ya, kerja kantoran gitu kan, pegawai corporate gitu kan. Nah tiba-tiba resign dan memilih jadi franchisor ini. Motivasinya apa sih gitu? Iya, kalau basic keluarga sebenarnya juga nggak ada yang pengusaha gitu. Pegawai semua rata-rata, seperti kebanyakan orang tua dulu lah ya, berharap anaknya jadi pegawai. Pegawai, betul. Tapi satu yang saya pikir, kalau dengan usaha ini atau bisnis ini, kebermanfaatannya sih buat orang banyak gitu. Percaya sih saya, itu yang saya sampaikan tadi di awal, tiap kami buka satu cabang itu manfaatnya buat orang banyak sih yang lebih gitu. Kalau cuan itu sebuah kepastian ya, sebuah bonus lah. Bonus iya. Gitu. Karena kalau nggak cuan juga, bohong juga bisnis nggak cuan. Betul, gimana asistennya, gimana kita bisa mengakomodir karyawan-karyawan kita untuk keberlanjutan hidupnya. Gitu. Betul. Kalau motivatornya siapa? Nggak ada yang khusus, tapi saya kagum dengan Bung Hatta sih. Selain satu kelahiran ya Bukit Tinggi ya, gitu. Kan, daripada. Tapi pemikiran beliau bisa jadi dasar saya ngambil keputusan apa sih yang tepat ke depannya. Emang kalau apapun, kalau awalnya itu demi kebaikan, hasilnya akan baik sih Mas. Ya karena kan dari tadi Mas Gali pengen itu kayak membantu sosial, kayak bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena kan iya, gue jadi mau ustazah nih. Dikutip lah ya, dikutip. Katanya kan sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Wow. Biasanya nih yang mau shifting dari karyawan ke entrepreneur itu ketakutannya dengan ketidakpastian. Ya. Betul banget. Tapi usaha itu cuma dua memang pilihannya, untung atau rugi. Gitu. Tapi biar bisa sampai ke situ, percayalah tugas kita hanya melakukan yang terbaik. Kalau belum ada hasilnya berarti belum melakukan yang terbaik. Mengenai hasil adalah keputusan yang di atas gitu. Iya. Harus percaya hal itu. Gitu. Sebenarnya dari tadi gue ngelirik-lirik ini yang tadi dibahas di bawah juga ada pomade-nya, hair powder itu terus parfum. Boleh nggak sih disemprot Mas? Boleh, silakan. Ya, nanti cewek, disuruh beli nggak nih? Sumpah ini ya. manis banget sih. Boleh disemprot ya? Boleh. Aromanya sampai 5 kilo gitu. Cium. Kayaknya tuh kayak aromanya tuh kalau cium ini tuh pengen peluk gitu ya nggak sih?
Ini manis banget kalau untuk cewek dapet sih. Manis dan smooth banget. Nggak kayak ganggu gitu kan. Biasanya kan kalau parfum semprot-semprot kan kayak ya nggak banyak orang yang suka dengan aromanya. Dan ini strong juga nggak iya terlalu strong besar. betul. Dan ini gua jamin sih pasti bakalan bisa masuk ke semua kalangan. Apalagi ini ada Rama Sinta untuk yang jomblo. Bisa kali beli ini. Bisa, Iya, kita itu yang jadi bisa. Sintanya nanti kalau pakai parfum ini dapat Juga Ramanya. namanya. Ramanya karyawannya sih sebenarnya. Ada ini apa namanya, Mas? Powder, Powder ini buat apa nih? bedak rambut ditabur gitu. Oh, rambut punya bedak ya? Ya ada bedak. Itu untuk rambut-rambut yang nggak mau klimis. Kebanyakan anak muda sekarang yang penting di styling tapi nggak terlihat basah atau berminyak gitu. Trennya kayak gitu sih sekarang. Dan ini ada sampo-nya juga nih. Sampo juga ini. Nah, Samponya mint mentol, wangi banget. iya sih. Aku jadi duta sampo lain. Masuk. Ya, aku sih milih kolega. Ya, Bisa buat anak kecil gak sih? aman. Oh, aman. Kita udah Bepom semua, produk kita semua Bepom. Tapi ini aromanya udah kecium tau, Mas? Mint mentol gitu. Fresh. Oh, berarti bisa menghilangkan ketombe-ketombe dong dia ya? kan ada kandungan anti dandruffnya kan. Ketombe, kerontokan yang kayak Iya, gitu. banyak Jadi sih. solusi. Iya. Nah, ini banyak jenisnya, ada sampo, ada powder, ada pomade, ada Parfumnya. perfume. Ini bisa dibeli di langsung selain di apa sih Di namanya? outlet-nya. Marketplace-nya bisa dibeli lewat sosial medianya nggak sih? Kayak IG. Oh boleh. Kita udah ada IG-nya sendiri, kolega Pomade. Kolega Pomade. Nah, udah ada konten-kontennya juga di situ. Wow. Gitu. Jadi Yang buat yang ini apa? Rambutnya ada masalah. Nah, siapa tahu dengan pakai kolega Pomade bisa bisa hilang masalahnya gitu. masalah hidup. Masalah itu. Masalah rambut. Kalau untuk sampo bisa menghilangkan masalah rambut, kulit kepala ya yang biasa ketombe-ketombe yang nempel. Sekarang kan banyak banget tuh penyakit-penyakit ketombe yang menumpuk gitu. Nah, kalau yang pengen wangi dan pengen dipeluk pakai parfumnya. Dan ini pomade nih buat cowok-cowok biar rapi, biar nggak lepek. Lihat dong, CEO-nya rapi Waduh. banget tuh. Mas, ini kan tadi udah dikasih tahu IG-nya, nanti kita kasih note juga di bawah biasanya di YouTube kita, dan nanti juga ada barbershop-nya, boleh dikasih tahu nggak apa-apa IG-nya. Oh ya. Kalau Yang mau bermitra boleh. Ya, kalau untuk yang mau bermitra itu bisa di website kita juga www.kolegabarber.com. Di situ semua udah lengkap, ada paket kemitraannya, apa aja alat yang didapat, kemudian juga cabang-cabang kita semuanya gitu. Udah pernah di mana aja kita buka, itu semua udah lengkap. Tinggal klik nanti kontak di WA admin gitu. Kalau misalkan Instagram kita ada di kolega.barbershop yang untuk si barbershop. Kalau pomade kolega_pomade, kalau akademi kolega_barber academy buat yang mau belajar cukur. Yang mau belajar cukur bukan hanya bisa ilmunya, bukan hanya bisa mencukurnya, tapi ada karir yang dijanjikan loh. Wow. Garansi kerja. Kita Garansi kerja. berani banget bilang garansi kerja karena ketersediaan untuk di cabang kan juga banyak. Jadi kayak garansi kerja itu awalnya memang harus di cabang dulu. Nanti kalau kita ngelihat progresnya gimana, itu bisa jadi langsung ditempatkan di pusatnya. Iya, betul. Wow, 100 cabang loh. Jangan khawatir nggak bekerja Anda. Kurang baik apa nih CEO? Oke Mas Gali, ini kayaknya udah banyak banget yang dibagi untuk Sobat Bisa dan untuk gua pastinya. Karena jujur aja banyak banget yang gua nggak tahu tentang barbershop sebenarnya, apalagi ada kelasnya gitu kan. Kalaupun banyak banget tadi bro-bro yang belajar, yang sisis juga bisa kali ya? Boleh. Ada Boleh, kok siswa join. kita sebelumnya juga. Oh iya. Belajarnya tentang barber ya. Gitu. Oh, bisa lah, nanti gua masuk juga kok. Siap. Mas Gali, thank you banget hari Siap, ini. Nanti kita sama-sama, ketemu lagi ya Mas Gali. Kalau Mas Gali pengen share sosial medianya nggak masalah. Takutnya kan nggak dibolehin sama bininya. Enggak lah, boleh. Kalau kita mau Buat sharing. bermitra lah ya, nggak Iya. masalah. Apa nih Mas? Ya, kalau IG-nya di sini nih, Di sini. @gali_iksan. Gitu.
Gue udah follow. Nanti tanya aja ke gue. Baik Mas Gali, ini terima kasih. Thank you. Semoga Sama-sama, bermanfaat Kak. sharing-sharingnya dan semoga nanti ada mitra juga yang mau bekerja sama. Siap, Dan ditunggu tuh. Pokoknya apapun yang butuh informasi bisa komen juga di kami di sosial media kami juga di IG-nya Sebisa Project. Sebisa Project apa sih namanya? sebisaproject.id IG kita, atau boleh komen di YouTube juga nggak apa-apa kalau mau nanya-nanya Mas Gali atau pengen bermitra atau pengen sekolah atau pengen belajar ya, nggak apa-apa. Komen aja atau langsung follow IG-nya yang tadi. Oke, thank you Sobat Bisa, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi dengan orang-orang hebat lainnya seperti Mas Gali ini. Dan nanti siapa tahu ada teman-teman pengen berbagi dong jadi bisnis apa, nggak masalah, komen aja, nanti kita akan cari orangnya, kita akan cari pakarnya yang benar-benar pebisnis handal atau orang-orang hebat seperti Mas Gali ini. Oke, see you, terima kasih, bye-bye. Thank you, bye.